Halo semuanya, selamat datang di pemaparan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang sangat terkenal, tapi mungkin paling sering disalahpahami. Ya, kita akan ngebahas karya klasik dari India, yaitu Kama Sutra. Tapi tunggu dulu, kita nggak akan ngebahas apa yang selama ini digambarin sama budaya pop. Sama sekali enggak, kita justru bakal ngupas tuntas konteks historis dan filosofisnya. Karena pada kenyataannya, teks klasik ini adalah sebuah panduan yang sangat mendalam tentang seni hidup dan bagaimana kita membangun hubungan antar manusia. Oke, coba jujur deh. Apa sih hal pertama yang langsung terlintas di kepala Anda pas dengar kata Kama Sutra? Pasti mikirnya langsung ke posisi-posisi yang rumit kan? Atau sesuatu yang tabu? Atau ya, sekedar buku panduan tentang keintiman fisik? Tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Hampir semua orang di era modern ini punya persepsi yang sama persis. Nah, mari kita selami ini bareng-bareng. Kita lihat gimana mitos-mitos itu bakal runtuh dengan sendirinya pas kita dihadapkan sama realitas dari teks kuno yang satu ini. Biar lebih kerasa esensinya, yuk kita masuk ke sebuah cerita. Coba bayangin suasana malam di Jakarta. Ada sebuah galeri seni yang tenang banget. Di situ, masuklah seorang pria bernama Raka, dengan dada yang agak berdegup kencang. Raka ini usianya 38 tahun, dia seorang sutradara film dokumenter yang lagi ngerasa luar biasa lelah alias burnout. Dia udah keliling dunia ngerekam berbagai kisah lewat kameranya. Tapi malam ini beda. Dia datang ke galeri ini buat nyoba mahamin sebuah pameran lukisan bertema Kama Sutra. Dan pastinya dia datang bawa asumsi-asumsinya sendiri, siap buat ngelihat sesuatu yang mungkin provokatif secara fisik. Pas Raka jalan nyamperin kanvas besar yang pertama, dia ngeliat lukisan seorang pria dan wanita yang lagi duduk berhadapan. Mata mereka saling tatap, tangan mereka nyaris bersentuhan. Bener-bener cuma nyaris. Tapi yang bikin ekspektasi Raka hancur lebur malam itu adalah sebuah tulisan kecil di bawah lukisan tersebut. Tulisannya berbunyi gini, Kama Sutra bukan sekedar tentang tubuh, ia adalah seni untuk hadir sepenuhnya bagi orang yang kamu cintai. Raka langsung terdiam. Kalimat simpel itu seketika ngeruntuhin semua asumsi yang dia bawa dari luar. Waktu Raka masih bengong di depan lukisan itu, tiba-tiba ada seorang perempuan muncul di sebelahnya. Namanya Laras, sang kurator pameran. Laras ini penampilannya sederhana, rambutnya cuma digelung, tapi tatapan matanya tajam banget. Kelihatan kayak orang yang udah nelen ribuan buku. Tanpa basa-basi, Laras langsung bilang, kebanyakan orang datang ke sini dengan ekspektasi yang salah. Pas Raka nanya apa dia juga termasuk, Laras cuma senyum dan bilang, karena Raka bisa tahan berdiri 10 menit di depan lukisan yang sama sekali nggak menonjolkan fisik itu, mungkin Raka beda. Dari titik inilah, Laras mulai menceritakan sisi manusiawi dari sejarah kuno ini. Laras pun ngajak Raka jalan dari satu ruangan ke ruangan lain sambil ngebeberin fakta sejarah yang bener-bener bikin mind blown. Teks asli Kama Sutra itu ditulis oleh Vatsyana di sekitar abad ke-3 Masehi. Dan fakta ini nunjukin banget betapa salah kaprahnya kita selama ini. Coba tebak, dari total 36 bab di buku aslinya, berapa bab yang spesifik ngebahas keintiman fisik? Cuma 5. Bayangin, cuma 5 bab. Terus sisanya bahas apa dong? 31 bab sisanya justru fokus jadi panduan tentang gimana cara menjalani kehidupan yang baik, seimbang, dan bermartabat. Ini benar-benar murni teks klasik tentang seni kehidupan. Yuk, kita bedah sedikit kata aslinya. Laras ngejelasin kalau kata kama itu artinya hasrat. Tapi tahan dulu, hasrat di zaman Vatsyayana itu nggak melulu soal fisik atau raga. Hasrat itu bisa berupa kerinduan kita pada seni, apresiasi kita terhadap keindahan, atau bahkan rindu buat ngobrol dalam-dalam di tengah malam sama seseorang yang kita sayang. Jadi ini tuh hasrat yang sangat holistik, hasrat untuk benar-benar terhubung dengan manusia lain secara bermakna. Penjelasan Laras tadi bawa Raka ke sebuah karya selanjutnya. Di sini ada sepasang kekasih yang lagi ketawa lepas di bawah pohon. Nggak ada sentuhan fisik yang intim, mereka cuma ada di situ, duduk bareng, hadir untuk satu sama lain. Ngelihat itu, Raka langsung bergumam pelan, dan dia nyadarin satu hal yang relevan banget sama kita semua sekarang. Ini nih yang paling susah, hadir sepenuhnya tanpa pikiran melayang ke tempat lain. Jadi kalau kita tarik kesimpulannya, gimana sih cara mencintai yang benar menurut Vatsyana? Ternyata koneksi sejati itu butuh 3 pilar utama. Pertama, kita harus pakai akal kita, artinya terhubung secara intelektual. Kedua, pakai hati kita, terhubung secara emosional. Dan yang ketiga, nah ini yang paling jadi PR buat kita sekarang, mempertahankan kehadiran penuh. Nggak ada gangguan, nggak kepikiran deadline kerjaan, nggak mikirin masa lalu, cuma ada Anda dan dia di momen itu aja. Sekarang, coba deh refleksikan ke hidup Anda sendiri.
Di zaman serba digital yang serba cepat ini, pas Anda lagi hangout sama pasangan, keluarga, atau sahabat, apakah Anda benar-benar 100% hadir di situ? Atau jangan-jangan mata Anda sibuk ngelihatin layar HP, sementara pikiran Anda udah melayang mikirin kerjaan besok pagi? Pesan dari abad ketiga ini seolah-olah nampar kebiasaan kita di era modern. Kehadiran penuh itu adalah bentuk cinta yang paling murni dan sayangnya mungkin yang paling langka hari ini. Tapi cerita Raka belum beres nih. Dia sama Laras akhirnya sampai di ruangan terakhir di pameran itu. Uniknya, ini bukan ruangan yang isinya lukisan, melainkan sebuah instalasi cermin. Pengunjung disuruh berdiri di tengah-tengah dan melihat pantulan diri mereka sendiri dari berbagai sisi. Ini adalah manuver filosofis yang cerdas banget dari sang kurator. Dia memindahkan fokusnya dari gimana cara kita melihat orang lain, jadi gimana cara kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Terus buat apa ada cermin di pameran tentang cinta? Laras ngejelasin satu prinsip Vacayana yang paling basic. Buat bisa mencintai orang lain dengan benar, kita wajib mengenali diri kita sendiri dulu. Logikanya gini, Anda nggak mungkin bisa ngasih kehadiran yang utuh kalau pikiran Anda sendiri lagi terpecah belah, lagi capek banget, atau bahkan Anda nggak ngenalin siapa orang yang ada di pantulan cermin itu. Mengenal orang lain itu harus dan wajib dimulai dari jujur sama diri sendiri. Pas berdiri di tengah cermin-cermin itu, Raka ngeliat wajahnya sendiri. Wajah yang kelihatan banget capeknya, tapi matanya masih nyimpen semangat. Di momen itulah Raka sadar. Selama bertahun-tahun, dia cuma sibuk ngedokumentasiin kisah cinta orang lain, sementara kisah cintanya sendiri malah berdebu ditinggalin. Malam itu, Raka dapat pencerahan yang luar biasa. Dia mutusin buat bikin film dokumenter yang bukan nyari sensasi, tapi murni tentang seni hadir. Dia bahkan langsung ngajak Laras ketemu jam 7 pagi besoknya buat riset bareng. Pas melangkah keluar dari galeri, udara Jakarta mendadak rasa beda, lebih nyata. Dia akhirnya paham satu hal. Cinta itu bukan adegan yang direkam. Cinta adalah momen yang dipilih untuk dijalani sepenuhnya, tanpa jeda, tanpa dikat. Wah, kesimpulan yang luar biasa dalam ya. Cerita Raka ini jadi bukti nyata kalau karya klasik kayak Kama Sutra nyimpen kebijaksanaan yang jauh melampaui mitos-mitos yang selama ini kita dengar. Ini benar-benar tentang seni menjalani hidup yang bermartabat dan mencintai dengan kesadaran penuh. Nah, sebelum kita akhiri pemaparan hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungin. Apakah Anda benar-benar ngejalanin kisah cinta dan hidup Anda ini sepenuhnya, tanpa jeda, tanpa dikat, atau jangan-jangan selama ini Anda cuma jadi penonton di balik lensa? Terima kasih banyak udah ikut seru-seruan bareng di pemaparan kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.